Gue benerin ya, berita acara pemeriksaan. Oke, itu tempatnya di penyidik. Isinya apa sih? Pertanyaan dari penyidik yang dijawab. Kira-kira yang ngejawab Ini bisa ngerubah sebenarnya nggak? intinya lo kalau nggak seneng Udah sama kalah gue kan lu kan? bertiga Lu udah berempat bilang lo aja lu ngomong kalah, aja. ya kan? Nggak ada gue bahasa gue kalah. Lo kalau Lah nggak terus share sama gue main makanya lu gak kita main. nyambung ketika gue Ya udah lu sampein main sama pendapat gue. lu muter lagi. Ya aneh lo. Ya udah lu Sherlock nih. Lu Sherlock lu anak mana? Gue anak Capek bapak gue. Jadi gue. Sherlock sih, Kim. Gue anak bapak gue, Kim. Cuman kalau ketemu jangan ngajak ngopi ya, gue maunya berantem. Nggak ada masalah terang model kayak lu 10-100 pun nggak ada masalah, nggak mundur gue lah nggak gue. Kim, kalau di depan gue ludahin muka lu, Kim. Lu kalau di kampung gue udah dimasa orang bang. Anjing. 1 lawan 5 orang coba. Kim, gue pikir lu ya kalau cuman model kayak begini pendukungannya kita Mirzani suruh belajar lagi aja lah. Abang ngomong pelan Minimal loh, paham bang. dulu lah. Kuping Minimal saya ini paham. nggak budek bang. Kuping saya nggak Minimal. budek. Gua nih punya perasaan bang. Gue cowok bang. Nah, itu gue seneng tuh kata-kata begitu. Gitu yang gue inginkan dari tadi. Mulai. Enggak tak Kim. Kalau udah gitu kan gue jadi lemah, Kim. Oke lah. Kim ya, intinya satu ya. Lu kalau mau ketemu sama gue maunya berantem. Ingat tuh. Baku hantam. Ayolah, Kim. Gue yakin ya, orang seperti itu orang baik. Lu jangan mudah kemakan framing, Kim. Apalagi dengar Nggak ada bang. kayak Saya usul yakin. Bismillah bang. Jadi di potongan-potongan Islam itu TikTok. mencontohkan segala yang baik ada di kanan. Mudah-mudahan nih kita itu selalu yang baik akan selalu menyertai dalam kehidupan. Bismillah. Gue sih nggak pernah nyalahin pilihan lu, Kim. Itu pilihan lu. Cuman gue sama sayangkan aja. Gitu aja. Orang sebaik lu mudah kemakan framing, mudah mendapatkan berita-berita yang sifatnya cuma potongan-potongan TikTok. Apalagi dengar-dengar gosip-gosip yang cuma ngatain ngasih makan anak yatim. Guru ngaji juga, Kim. Ngajar anak ngaji bisa cabul. Jadi ngasih makan anak yatim, ngasih santunan ke mana-mana, nggak jaminan orang itu nggak berbuat jahat, Kim. Pokoknya hati gue nggak goyah. Walaupun lu ngomong dari A sampai Z, lu nggak Gua bakal nggak- masuk dalam pemikiran gue. Gua Karena nggak jika bermaksud- manusia artinya gini loh. Ntar dulu dari tadi kamu Gua nggak- bicara. Gua nggak bermaksud Sekarang kamu dulu yang menggoyahkan bicara apa hati saya? lu. Ya udah saya ngalah. Anjay. Saya ngalah. Silakan kamu bicara. Gua nggak Anjay. bermaksud menggoyahkan pilihan lu, apalagi menggoyahkan hati lu. Cuman gua menyayangkan, kan gitu doang. Jadi lu nggak usah membantah. Orang gua nggak nyalahin lu, jadi lu nggak usah membantah. Gue cuman menyayangkan. Yang seharusnya ya menurut gua orang seperti itu tuh orang baik, ya kan? Gitu doang. Tapi itu hak lu mau milih siapa, lu mau membela siapa. Bahkan di saat gua tahu lu nggak punya dasar sekalipun untuk membela orang itu, gua tetap hargain. Cuman buat catatan aja bagi gua, oh ternyata level lu cuman sampai situ doang, Kim. No problem lah. Jadi nggak perlu dibantah. Udah belum abang Santai berbicara? Udah belum? Kalau udah, tolong di mute bang. Saya mau bicara bang. Udah lu ngomong aja. Ya, jadi di Indonesia nih bang, jangankan kamu ya kan, saya misalnya nggak senang sama terang, saya bisa kok menyelesaikan hidup terang ini hari ini juga. Ini bukan saya sombong nih ya. Jadi yang perlu kamu catat ya, ini jangan ketawa kamu terang, ya. Kamu ketawa, kamu gak punya pikiran. Jadi uji kepatutan, uji kelayakan yang wajib jadi jenderal itu bukan Tito Karnavian tetapi Budi Waseso. Tapi karir Budi Waseso diganjel sama tingkah laku dia oleh sebab dia gerbek PT Itu ngapalin Pelindo 2. narasi orang. Ini narasi orang Oh, ya, narasi sama orang. dia. Nah ini abang makanya dalam dunia politik bang, Indonesia ini semua bisa dibeli bang. Kita lihat siapa yang paling kuat dari di antara Dokter Reza Gladys Planga Plongo itu sama Nikita Mirzani. Saya tetap Nikita loh. Itu dokter kerempeng.
Dokter pelangap longo, nggak jelas. Yang Statusnya pasti dia dia dokter juga nggak jelas. yang pasti dia bisa menjarain Nikita Mirzani kan. Itu belum bisa menjarain bang, orang belum putus kok bang. Kan di penjara. Minimal dia ditahan kan. Aduh, abang harus bisa bedain bang. Itu cuma rutan bang, rumah tahanan. Beda sama lapas. Apapun itu. Apapun Jadi, itu. aduh, abang ngeles mulu kayak bajai. Abang Tetap sebenarnya dia ini nggak punya komentator kebebasan apa kan. tukang bajai bang? Tetap Abang dia nggak cocoknya punya bang bajai aja kebebasan bang. kan. Jadi lu yang katakan dia pelangap pelongo, lu Iya, katain dia kerempeng, faktanya ya udah, perkara ini sampai ke persidangan ya kan. udah abang bedain bang. Udah Kita 5 lihat bulan aja loh nanti. nggak keluar nih kita Intinya Mirzani. nggak ada yang menang, nggak ada. Im, lu nggak usah Ini bahas-bahas bosnya, pembulian ini ke. momotnya ngapa ini? Momot kok nggak bisa ngargain orang ngomong dari tadi saya ini Lu kok bahasa-bahasa lu diem. pembulian lu turun aja lu kalau pembulian lu nggak terima gua. Ya gimana orang nyatanya seperti itu? Gimana? Bully lu, tukang bully lu sama kayak NM lu. Ya berarti itu cuman itu doang. Makanya gue bilang levelnya cuman sampai situ doang. Bisanya cuman ngebully. Disangkanya bercanda kali. Turun Kim lu kalau masih belum bisa. Inian lu. Tahu lu udah gua kasih panggung lagi lu. Panas dia. Yang penting akun udah ke band dah. Nggak boleh Kim, ngebully begitu nggak apa-apa, nggak boleh. Maunya lu kan, lu mau kan kondisikan seperti itu supaya dikenal, ya udah kita lakukan. Ya kelas lo kan. Kita bisa aja Kim menghina junjungan lu. Kita menghindari itulah. Karena kita masih berupaya untuk objektif. Bisa aja gue bilang itu si Nikita Mirzani nggak ada laki-laki yang betah sama dia. Dia nggak enak. Mau bilang apa lu Kim? Jadi kapan ada debat lagi katanya? Tadi di sini ada Pi 4 lawan 4. Jaka songong katanya ya. Ngata-ngatain si Bang siapa satu lagi tuh pengacara yang gemuk. Leon, Bang Leonardo. Songong katanya dia. Jaka sama dia. Iya, gue baru tahu kan ditanya sama air striker lulusan mana kan? Erlangga. S1 S2-nya UNER men. Kelihatan lah dari bahasa juga bagus kayak Raffi biasa. Ya rapi, cuman sayang aja musuh debatnya. Makanya itu kan gue kocak ya kan, gue panas-panasin. Ayo berarti enggak kita bahas kasus ya kan? Karena gue tahu Jaka ini nggak mau bahas kasus karena dia kan melebar ke mana kayak ngedongeng gitu kan, pakai teori-teori yang dia kan. Tadi nggak mau tuh, emang kenapa? Kayak tadi gue bilang katanya Jaka aja aneh. Masa fakta hukum adalah ilmu yang paling dasar. Terus yang paling di atasnya fakta hukum katanya teori kan konyol. Gue bilang lah logikanya aja ya kan. Orang kalau ngomong banyak teori, kalau faktanya dia nggak tahu, terus dia mau bahas apa? Apa lu bisa menyelesaikan kasus tanpa melihat fakta hanya berdasarkan teori? Sampai ketika sudah kehabisan narasi, ujungnya dugaan penyuapan. Itu kan makanya di luar substansi kan. Ya iyalah. Akhirnya kepancing juga ada RD Lau, gue manfaatin ya kan, gue tantangin RD Lau. RD Lau, lu paling bang, kita bahas kasus tapi nggak kemana-mana. Ayo, deh, yang lain baru. Ayo, siapa bilang kita takut ya? Begitu Bang Leonardusnya turun juga Jaka. Kadang mau apa lagi gitu loh.
Maksud gue tuh sederhana aja. Orang itu didakwa atas perbuatan kan. Nah, perbuatannya ada nggak? Gak usah muter kemana-mana. Malah ke teori-teori. Iya. Kadang nih, lu didakwa dalam pasal pembunuhan, ya. Yang dicari apa sih? Perbuatan lu kan. Ada nggak lu menikam? Ada nggak lu meracunin? Ada nggak lu perbuatan lu untuk menghilangkan nyawa orang? Ada nggak? Kan itu yang dicari. Bukan malah mengulik si korbannya. Dakwaan pasal pembunuhan. Terus kita nanya nih, atau kita menyatakan bahwa si korban ini menyerahkan nyawanya sukarela. Nggak boleh juga kan kita. Iya nggak boleh juga, tetap Nyuntik aja mati seseorang nggak boleh tuh, walaupun orang Iya. itu sukarela, boleh nggak? nggak boleh. Bang. Terus ini juga lagi bang. Apa namanya? Ketika gue tanya apa tadi ya soal tentang fakta hukum lah. Terus si Jaka ini suara kipas apa suara apa sih? Dedi Bang lagi Ded? bikin ini kan Dedi apa? lagi ini Adon kan adon pakai alat dia. adonan. Nggak bisa di mute ya? Jadi yang adon. Mixernya kayaknya tuh. Lanjutin Vi, kedengeran kok. Bentar lagi ngunyah. Gue lupa tadi bang nanya ini. Nah, di dalam hukum paling tinggi itu fakta hukum loh. Ya iyalah. Dasar yang paling tinggi itu fakta. Teori itu hanya sekedar membantu, membentuk, menafsirkan. Oh iya, misalkan ada Dari perbuatan nih, ada perbuatan itu memenuhi unsur apa enggak? Kan itu dilihat dari teorinya kan, bahwa begini, kan gitu kan? Doktrin hukum lah kalau kita bilang tuh, Iya, hanya untuk menentukan itu aja. Tapi yang intinya itu kan di perbuatan faktanya itu kan. iya. Karena di pengadilan itu hakim tetap harus berfakta. Iya dong. Jika itu fakta itu kan kejadian nyata. Sesuatu kalau nggak ada faktanya apa yang mau dihukum? Fakta itu kan keadaan yang sebenar-benarnya. Tapi kalau mau menjaga apa? Iya fakta. Ada habis gibah pagi. Iya, Mbak. Gibah. Ini jam berapa, Bro? Makanya juga kadang tuh bingung terangnya. Dalam kasus ini, selalu yang dipermasalahkan itu Reza Gladys. Bahwa kalau produknya bermasalah kenapa mau kasih duit, itu semua tentang Reza Gladys. Padahal dakwaan itu untuk perbuatan pelakunya. Bahas pelakunya dong. Ya, kalau bahas, makanya kalau bahas pelakunya kan Udah terlalu terang benderang. Gue pancing loh. Dari statement gue pertama kali itu kan gue bilang, coba kok jelasin pasal 369 ini apakah pasal pemerasan atau tidak. Kalau ada yang jawab itu pasal tidak, matilah. Kalau dia pasal menjawabkan atau iya, langsung berarti Bang Fahmi selama ini pemahaman hukumnya salah dong. Nah. Oke, ngapain ganti-ganti akun Kim? Naik-naik aja Kim. Udah Kim gak nyampe lu Kim. Kalau membahas substansi perkara Kim. Iya kan? Iyalah. Coba apa aja sih? Kan gue sering bilang dari situ aja berarti si PH-nya ini pengen menyesatkan gitu.
Dari situ aja coba. Dari ketika dia bilang pasalnya telah dihilangkan. Maksudnya apa coba? Coba kita coba telah. Maksud Bang Fahmi ini apa? Menghilang. Dia bilang pasal pemerasan dihilangkan. Kalau pendapat gue ya, kemungkinan cuma ada dua. Benar kata lu menyesatkan. Yang kedua, dia sudah tahu kalau pakai pemerasan dia nggak bakal menang. Jadi lebih baik dia mengatakan itu pencemaran, ya kan? Sehingga nanti akan terus digiring opini bahwa ini kriminalisasi. Ya pada intinya dia ingin menggiring opini kan. Yes. Karena ini dasar banget bang, gue bilang ini dasar banget dari permasalahan ini. Kenapa kok dia mau menghilangkan unsur-unsur pemerasan ini dengan salah satunya bilang ke dia bahwasanya pasal pemerasannya dihilangkan. Iya. Ini kan dasar dia membela kan di sini toh orang pengacara itu kan dia akan membela melihat apa sih tuntutannya, apa sih pasal yang didakwakan kan itu toh. Iya. Nah ketika dia salah memahami atau pura-pura salah memahami pasti kedepannya kan menyesatkan karena nggak nyambung. Karena gini ketika dia pegang kasus yang dituduhkan adalah pemerkosaan, ya kan tiba-tiba dia bawa, oh ini bukan pasal pemerkosaan, ini pasal penjamretan atau penodongan, akan nyambung nggak ke pembelaannya? Ya nggak nyambung lah. Lah, ini kan artinya ini adalah dasarnya. Makanya gue selalu di sini aja berkutiknya di sini dasar dia membela tuh apa kok bisa salah menyimpulkan pasal. Iya toh? Iya. Di situ aja berarti makanya itu kesini-sini makin menyesatkan kalau gue bilang. Yang kedua menyesatkannya adalah apa? Ketika dia menyuruh Nikita Mirzani meminta memutarkan isi flash disk, ya kan? Padahal dia tahu loh, ya dia tahu di situ bukan agendanya. Dengan apa? Pada saat ditanya sama si Bang Julianus di acara TV One itu, dia menerangkan kok bukan agendanya kata dia nih, jelas-jelas dia memang bukan agendanya. Hakim itu punya kewenangan hakim lah mau memutarkan atau tidaknya, tapi saya tahu itu bukan agendanya. Pertanyaan gua, dia tahu bukan agendanya, kenapa harus dipaksakan Nikita Mirzani meminta itu? Artinya apa? Menggiring opini bukan? Iya, menggiring opini ya. Berarti jelas di sini mereka itu pembenaran hanya untuk menggiring opini. Iya kan? Iya. Halo Bang Samsul. Halo Bang. Bang Samsul, Bahri, Bang Jubun. Mereka kan pendukung terdakwa, menurut Bang yang dibahas pasti lawannya. Jadi ini makin kesel tentang apa itu? Gue sih berpikir dari situ aja, karena dasarnya itu kan pengacara harus tahu apa aja yang didakwakan. Ternyata pasti salah memahami atau pura-pura salah. Nah itu kedepannya pasti kita ngeliat, pasti kedepannya juga nyeleneh gitu dalam membela kliennya. Ada mau ngomong Bang Samsul naik, Bang Jubun ngomong aja Bang. Bang.
Nggak ada suaranya. Udah sepi Tadi nih kayaknya. itu Bang, apa ikuti ada Prof Emran ya? Itu Prof ya? Pak Emran tuh. Bukan. Oh bukan ya? Cuman Ada praktisi tadi kalau juga. Di tadi pagi, tadi NTT di dia. Master G itu. Di Ambon. Oh, Master G tadi tuh katanya itu ini ada tadi Bang, dia bilang kan aku terlambat naik kan tadi ada profesor siapa gitu mau diundang lagi nanti diskusi Di tempat itu. Master G Master G. Bang Emran itu praktisi, tapi di Ambon. Hebat juga itu, bagus narasinya. Lebih inilah dia, kalau dalam teori asas tuh dia lebih kompleks menerangkan tuh. Nggak ada apa-apanya ya, Min. Aku ketemu dia itu di tempatnya Kancus, di live-nya Kancus. Cuman orang-orang begitu bang, istilahnya begini dia, debat pilih tanding. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau edukasi nggak apa-apa, tapi kalau yang berdebat, nah itu dia pilih tanding. Iyalah. Sebenarnya kalau orang punya ilmu kayak gitu harusnya wajar-wajar aja kayak gitu sih. Iya. Ya kalau dengan orang begitu kan kita kan lebih banyak bertanya kan. Iya lah. Kan bang ini bagaimana bang, menurut abang bagaimana begini-begini. Nah bukan berdebat, maksudnya bukan, tapi bukan begitu bang, ini kan menurut, nah itu dia nggak mau tuh. Kecuali memang yang akademisi. Mr. G juga sama sih LP. Dia nggak mau debat. Mr. G itu nggak mau debat. Cuma ketika dia mungkin ngerasa lawannya memang agak ini, dia mau. Cuma ketika lawannya dia itu hanya misalkan ya memang dia hanya bertanya terus dibantah, nah dia nggak mau tuh. Kan ada netizen bertanya sama dia, terus dibantah, udah kasih bantahannya tuh nggak masuk. Iya. Nggak masuk substansinya gitu loh. Nah sama dia nggak mau tuh. Iya, soalnya gini loh. Misalkan nih ya, misalkan kita sedang diskusi gitu kan. Misalkan kita bilang air laut itu rasanya asin, ya kan? Nah, itu kan semacam pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum terus nggak ada bantahan. Nah, lalu kemudian ada yang ngotot nih. Ya kan belum tentu. Siapa tahu begini, siapa tahu begitu. Nah, itu dia nggak mau tuh yang begitu-begitu. Iya. Soalnya itu udah, lu mau cari apa lagi gitu loh. Nah sama seperti waktu yang kita bahas yang pasal 369 itu kan, ketika sudah kita hadirkan pendapat ahli, terus jurisprudensi. Nah kalau dibantah, terus kita mau mendasarkannya pada apa nih? Untuk mencari yang benar nih. Bahasa juga sesuai bahasanya. Iya kan, misalkan nih, gue nggak punya pengetahuan tentang itu, lu nggak punya, otomatis kan kita cari pendapat profesor kan, pendapat ahli hukum kan, maksudnya yang udah dibukukan, yang memang udah diakui lah guru besar tuh, yang memberikan yang mana buku itu pun dipakai juga untuk belajar mahasiswa hukum gitu. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu kan berarti kita mau membantah lewat mana lagi nih gitu loh, kan nggak bisa dibantah. Maksudnya Mr. Z itu kalau membantah pun harus ada dasarnya. Nah, kayak misalkan kayak lu kan, lu bisa menghadirkan pendapat 4 profesor yang mengatakan bahwa itu pasal 369 adalah pasal pemerasan. Kemudian Bang Andre Men menghadirkan jurisprudensi. Nah, minimal yang membantah itu juga bisa menghadirkan hal yang sama kan? Kata si MA cuma harusnya kan gitu. Apakah di pasal itu ada kata-kata memaksanya? Ada, udah diem, ada. Bantah apa lagi?
Terus kata SMA itu kan pendapatnya nggak bisa pendapat ketika gini lah. Tapi ini bang, Hah? gue ini kesini-sini, tadi gue scroll Instagram ya, Ah, tadi sore. Ternyata updatean si Nikita Mirzani ini penggiringan dia ini udah parah nih bang. Maksud gue gini, dia kebanyakan belaga akunnya. Gue nggak tahu ya yang posting itu Nikita Mirzani atau memang adminnya kan. Cuman intinya, gue katakan bahwa akun yang namanya Nikita Mirzani Mawardi 17 itu sotoy, gitu kan? Angkuh, seolah-olah bang ini klarifikasi atas dirinya, yang dibilang bahwa Bank BCA tuh patuh terhadap hukum dan dia akan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan nasabah. Betul, nggak salah dia. Memang prinsipnya perbankan begitu kan. mau prinsip cuman kan dia lupa Nah ada cuman terkecualian. dikecualikan. Lupa ada terkecuali. Wah gue bilang bang tadi sore lupa gue bahas tuh. Mau pengen gue pengen bikin video lagi tuh. Gue bilang Nah, dari situ aja kita ada pembodohan nggak ada. Ketika Nikita Mirzani bilang, wah kamu sudah mengobok-obok rekening saya ya. Nah, asli bang. Ini mah kalau begini mah kayak harus diperangin opini-opini liar begitu. Ih ngeri gue mah. Asli bang itu Apa, Bang? pembodohan Apa? bang. Pembodohan buat rakyat kita tuh. kan gue bilang pembodohan. Apa, Vi? Gue ngelawan Mereka ini kan ada persoalkan pembodohan. apa, Vi? Apa bang Andre Men? Mereka persoalkan apa? Bukan Yang di mereka, itu. akunnya si Nikita Akun. Mirzani Oh, Mawardi 17 itu ngomong ada kan statement klarifikasi dari BCA kan. Nah terus akun BCA itu bilang bahwa BCA tetap berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan dia juga tidak luput dan harus taat hukum. Nah itu statement bagus. Memang ada pernyataan itu, cuma kan on bang digiring sama dia mengenai pakai undang-undang perbankan mengenai kerahasiaan nasabah. Cuman dia ngambil satu pasal yang menguntungkan diri dia nggak tahu tuh ada pengecualian dalam hal penegakan hukum. Konyol. iya. Dan ini Bang, itu pasal di TPPU tuh jelas loh. Itu pasal TPPU tuh bilang langsung kok. Begitu ini Yang apa? gua bikin cuti. Itu diabaikan, iya kan? Iya Yang lain disampaikan. Pasal Dikesampingkan. 72 itu ya. Ya 72 tuh ya. Heeh. Yang kemarin Bang siapa tuh jelasin juga tuh kan. Tapi itu dia lupa juga bahwasanya ada pengecualian di pasal 41. Memang benar kalau mereka bilang bank itu wajib merahasiakan data nasabah tuh wah, benar. Cuman lupa ada pengecualiannya Di undang-undang apa? di undang-undang perbankan juga pasal 41. Oh. Pasal Sampai sekelas Iya. Anji, Tapi kalau di sekelas Anji Drive aja TPPU percaya tuh- bang, sekelas Anji Drive percaya di komen itu konyol. iya ya. ngeri kan? Pembodohannya ngeri kan? Padahal gini loh. Apa sih? Kan gue bilang setiap kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu nih apakah dibuat boleh nggak sih kepolisian atau penegak hukum ini meminta ya kan tanpa izin ya kan. Kita nggak tahu. Kita cari tahu. Nanti ketemu tuh. Dan asasnya tindakan pencucian uang itu lex specialis. Berarti ya udah mau ngapain lagi? Dan Dia bisa yang paling penting itu menyampingkan. yang paling penting itu begini bang, penegakan hukum itu kan yang paling tinggi ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum itu yang lain harus tunduk karena tujuannya untuk penegakan hukum. Kalau merintangi, menolak, itu dia bakal kena obstruction of justice. Oh iya, obstruction of justice. Betul. Makanya undang-undang dalam hal itu ya, penegakan hukum itu dibikin otoritanya paling tinggi. Karena atas dasar hukum kan untuk penegakan. Gitu loh. Itu kan istilahnya dasar banget ya. Anda tidak boleh nih, trespass itu kan tidak boleh ya. Memasuki pekarangan tanpa izin, ya kan? Iya. Bener nggak? Tapi dalam mana dicurigai di dalam situ ada perbuatan kriminal,
Penegak hukum boleh nggak masuk tanpa izin? Bisa. Nih ya. Ya kayak institusi kampus lah bang. Institusi kampus itu kan kalau kita tahu ya, dulu kan clean sekali kalau Iya, ada polisi penyidik nggak boleh masuk. Ya. Polisi nggak boleh masuk. Tapi kalau ada kriminal di dalam, masa polisi nggak Masuk. boleh masuk? Iya. Bang, ini gua pas ngelus dadanya juga sama juga pas nih kita bilang promo sama Oh, endorse. endorse. Nah, ini saksi ini sudah menjelaskan, saksi orang developer ini menjelaskan bahwa memang tidak ada endorse kepada Nikita Mirjani, cuman mereka masih mempercayai itu. Gimana bang? Lo bayangin, kita kasih fakta juga, gua kasih video itu menjelaskan. Video itu tuh kan yang 14 menit tuh. Iya, enggak video ini bahwasanya bukan video bahwasanya rumah yang dijual tipe yang dibeli sama Nikita ini. Oh, harga 33 juta ada. Iya. Video apa marketing ya? Oh Video iya, salesnya. video marketing. Iya. Aku lihat tuh punya. Video salesnya bilang rumah Sultan seharga 33 Iya. M. Ya kan? Dengan tipe 12. Sama tuh tipe 12. Hook juga sama. Dan mereka masih membantah bahwa itu endorse. Ini kan artis, wajar dong kalau ya Allah Akbar. Gue nggak ada sumpah. Masa sesimpel itu nggak bisa bedain mana endorse, mana promo gitu loh. Ini kan pembodohannya kebangetan gitu loh. Ya itu kayak tadi si Kim juga tuh kan bisa ke bawah kegiring gitu loh. Nah, kalau Kim gue anggap lah Kim. Oh itu mah nggak masuk. Itu doang coba. Astaga, ini orang gimana sih? Saksi bilang nggak ada endorse. PT gini-gini pernah mengendorse ini? Tidak pernah. Udah pernah. Tidak pernah dibilang tidak. Apakah pada saat itu hanya promo aja? Nggak paham bang Terang. Hah? Mereka itu semua udah penemu semua bang. Di luar dari kita di bawahnya jauh. Iya, gue maksud gue apa-apa ada aja fakta-fakta baru gitu loh. Nah dia di sana kan ada penemu hukum banyak banget itu kalau penemu hukum tuh. Dan Gokil. kita udah jelaskan. Masih aja dibantah, buset. Oh iya, bang kan nggak bisa bang. Namanya kita itu kan artis. Dia itu mengupload. Terus dapat keuntungan kan dari perusahaan itu kan. Makanya dipotong 10 miliar. Sedangkan saksinya bilang upload sendiri. Apakah ini kita itu mengupload sendiri gitu loh. Dan kita nggak ada nyuruh upload. Itu saksi bilang kayak gitu. Terus apakah itu endorse? Tidak. Memang hanya pada saat itu pembelian awal semua orang dapat potongan harga. Dan saat ini juga rumah itu dijual emang harga 33 M. Itu fakta. Masih dibantah juga. Astagfirullahaladzim dulu. Tuhan aja dibantah sama mereka. Itu kenapa gue sengotot ini di kasus ini ya? Karena War ya maksud gua war. maksud gue ada pembodohannya jelas banget. Bodohnya jelas banget sumpah. Mau jelas lagi bang, terang benerang di posting men, pembodohannya di posting. Gila. Kalau disampaikan secara lisan gitu ya bang ya, kemarin gitu di persidangan, dia selesai sidang, wah udahlah tantrum nih dia ngomong blunder begini kan, anjir sampai di posting kan kayak itu parah banget bang. Iya udah betul. Kayak pasal yang harus ditunjukkan tuh nggak ada gitu loh. Ini Apa? pasal. Iya, kalau kita tunjukkan pasal itu nggak ngaruh. Apa itu? Bukan nggak kayak gitu. Yang benar adalah NM ya kan? Apa itu pasal? Yang kebenaran itu apa yang di mulut NM itu benar semua. Apa itu pasal? Apa sih make apa ya? Bisa begitu ya orang kayak sekelas Bang Eri itu, ya Allah apa begitu sekarang jadi aduh gue bilang bang. Nggak, yang gue lucu lagi ya. Bang Erin belum baca dakwaan dia baru hanya rekaman doang. Ya, Kalau Bang dia Erin dakwaan, tuh- gua rasa dia ngerti. Nggak, gini loh. Yang gue bingung Bagian kemarin buka pasal tuh aku ketawa tuh. Ya Bang Ternyata Erin ini itu kita jadi- sekak ya Bang Andre ya. Kita sekak. nggak yang gue Gimana gini bang? loh. Setelah gimana? Iya, Itu yang masalah penyuapan. Penyuapan. Undang-undang tahun 80 Vi dia buka. Ternyata itu kan tentang aparatur negara. Bukan buat Iya, yang punya jabatan.
Iya. Makanya gini loh, yang gue bingung tuh ya, di bunyi pasal itu aja udah jelas, menawarkan dan menjanjikan. Itu bunyi pasalnya udah jelas loh. Berarti yang aktif itu yang memberi kan? Iya. Iya nggak sih? Iya, bukan iya nggak sih, udah tapi pasti gitu. judul undang-undangnya tuh bang, judul Iya, gua ada undang-undangnya tuh tuh. jelas. Gue ada di bawah, gue Iya. denger. Lah kau baca di mana? Iya. Masa sampai disuruh download sama Bang Andre men. Download bang, jangan lihat di Google katanya. Undang-undangnya jelas tuh. Aduh, Bang Erin. Tapi Nah, nggak apa-apa, nih. Bang Erin. Dia nggak ikuti dari awal. Warzone jadi ini kadang dia- tajam juga Warzone nih. NM tanya itu diskon spesial untuk saya ya, saksinya nggak jawab, saksi ternak NM anggap saksinya iya kan, kata dia kan, konyol memang mau ternak ya kan. Padahal dia nggak jawab. Lah sekarang mau dijelasin capek berulang-ulang itu saksi, karena dibilang dia nggak ngerti, bang. Gua aja nih ya, beberapa kali, misalkan klien gue ini kan beberapa yang memang ada corporate juga gitu, dan gue dari 2019 ini sampai gua di tahun 2025 gue masih megang klien gue tuh corporate, 4 corporate perusahaan besar gue pegang tuh, 4-4nya developer. Nah teknik marketing kan sebenarnya kita udah paham ya bang ya, mungkin enggak gue aja yang bukan basic disiplin ilmu gue nih, gue paham tuh marketing. Gue sampai pernah nih bang ya, gue ketemu salah satu mall, gue inget nih harganya berapa tuh, misalkan harga sepatu bang. Nah cuman pada saat gue kemana ke situ lagi, gue lihat di situ diskon bang 30% misalkan. Nah cuman nih ternyata itu harganya beda bang sama yang pertama kali gue ketemu, ngerti nggak? Ngerti? Jadi dinaikin, habis itu diturunin lagi. Iya. Iya. Cuman itu teknik marketing lah. Cuman tapi gini intinya diskon gimana caranya mau disamakan sebagai ini Endorse. endorse. Dari Wah, situ aja kita bisa parah ya. nilai. Masa nggak bisa bedain sih diskon promo sama endorse itu, ya Allah, ya Allah. Bang, Tapi makanya gue bilang kalau NM masuk ini adalah kemenangan buat kita semua nih bang, buat Indonesia bang. Iyalah. Anjir, nih orang yang kebal hukum nih, lu lihat ya. Yang kerjaan yang ngebully orang nih, lu lihat nih. Lu mau contoh ikutin silakan tuh. Cuman yang gue miris itu ya, baru persidangan baru mulai aja, itu sudah penggiringan opini tentang kriminalisasi udah luar biasa. Wah, apalagi intervonis. Apalagi ntar vonis. Jadi apapun nanti putusan Bener-bener hakim. digaungkan lagu gugur pahlawan ntar. Iya. Nanti vonis, ini kan 17 Agustus nih, vonisnya misalnya nanti 15 November tuh, hari pahlawan, hari apa tuh? Apa katanya? 10 kemarin- 10 November. Lah, Hari pahlawan. kemarin aja narasinya udah bilang 17 Agustus bebas ya kan? Atau ini bang, apa namanya, vonisnya pas 1 Oktober, kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Itu. Astaga. Parah Tapi ya. aku beruntung ya, anak-anak gua tuh kan ini. Tapi Bang Andreman nih Mereka- masih orang penyabar loh. Dia buat diskusi sama orang pendukung di kita yang begitu. Gue nggak bisa gue. Enggak bang, gua tuh bukan, gua tuh malas ini aja. Maksudnya, aduh berdebat susah karena sudah jatuh cinta kan. Ya udahlah gitu loh. Kalau Raffi, Terang, Dedi itu kan punya energi masih besar. Tapi gue sekarang gue batasin Bang. Kalau gue ya sekarang udah gue batasin dikit-dikit lah. Maksud gue rem-rem dikit karena